Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NIM 24051111992. Nah, pernahkah kalian berpikir siapa sebenarnya yang berhak atas tanah di Indonesia? Apakah tanah yang kita tempati sepenuhnya milik pribadi atau ada aturan khusus yang mengatur kepemilikannya? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hukum agraria. Itu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Hukum agraria adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam lainnya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA. UUPA dibuat untuk menggantikan aturan pertanahan kolonial dan disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama hukum agraria adalah mewujudkan keadilan sosial, mencegah penguasaan tanah secara tidak adil, dan menjamin bahwa tanah digunakan untuk rakyat Indonesia. Hukum agraria memiliki beberapa asas penting yang menjadi pedoman utama. Di antaranya, pertama, asas nasionalitas, artinya hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki hak atas tanah. Yang kedua, asas fungsi sosial, artinya setiap tanah memiliki fungsi sosial, artinya tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, asas pemerataan dan keadilan, artinya penguasaan tanah harus dilakukan secara adil, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok saja. Yang keempat, asas perlindungan hukum. Negara wajib memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah melalui sertifikat tanah yang sah. Dan yang kelima, asas keberlanjutan. Artinya, penggunaan tanah harus memperhatikan kelestarian alam untuk generasi mendatang. Dalam hukum agraria, dikenal beberapa jenis hak atas tanah yang diatur oleh UUPA. Di antaranya yang pertama, hak milik. Artinya, hak paling kuat dan penuh hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contohnya, tanah rumah pribadi. Yang kedua, hak guna usaha atau disingkat dengan HG. Artinya, hak untuk mengusahakan tanah negara untuk pertanian, perkebunan, atau peternakan. Biasanya berlaku selama 25-30 tahun. Yang ketiga, hak guna bangunan atau HGB. Artinya, hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik negara atau pihak lainnya, berlaku hingga 30 tahun. Yang keempat, hak pakai. Artinya, hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah dengan izin dari negara atau pemegang hak milik. Yang kelima, hak sewa dan hak gadai tanah. Artinya, hak bersifat sementara berdasarkan perjanjian antara pihak-pihak tertentu. Setiap hak ini memiliki batas fungsi, waktu, dan ketentuan yang berbeda sesuai kebutuhan dan kepemilikan tanahnya. Dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, artinya negara bukan pemilik tanah, tetapi penguasa dan pengatur di tanah. Negara berwenang menentukan siapa yang boleh memiliki atau menggunakan tanah, bagaimana tanah tersebut digunakan, serta memastikan pengelolaan tanah memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun sudah diatur dengan jelas, permasalahan agraria di Indonesia masih sering muncul. Nah, beberapa di antaranya adalah sengketa tanah ulayat masyarakat adat, tumpang tindih sertifikat, penggusuran tanpa ganti rugi adil, dan ketimpangan kepemilikan tanah antara rakyat kecil dengan korporasi besar. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah melaksanakan program reforma agraria, yaitu penataan ulang penguasaan dan penggunaan tanah agar lebih adil dan merata bagi seluruh warga negara. Nah, teman-teman, hukum agraria bukan sekedar soal kepemilikan tanah, tetapi juga tentang keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan hidup. Mari kita pahami dan hormati hukum agraria agar sumber daya alam Indonesia bisa dikelola dengan bijak untuk rakyat, oleh rakyat, dan demi masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and
komen untuk video edukatif lainnya. Bye-bye!